Setelah sebelumnya viral cuitan adik ipar Renaga T-shirt di jaring Twitter, ihwal Renaga Tahir yang tak pernah pulang dan hanya memberi nafkah 500.000 dalam 3 bulan kepada istri dan anaknya. Kemarin putra dari musisi Ferdy Elemen yang sebelumnya sulit ditemui akhirnya buka suara. Sebenarnya kalau menanggapi berita yang kemarin ya, saya menganggapnya ya, saya punya istri dan saya punya anak, itu namanya Keisha Alicia Tahir. Kemarin hanya biasalah anak muda itu masih belajar untuk apa ya namanya, masih belajar karena baru punya anak dan baru nikah, baru berkeluarga, jadi masih bingung dan masih ego-egonya masih tinggi. Dan untuk masalah yang kemarin hanya kesalahpahaman aja sebenarnya. Istri saya juga lagi emang lagi berantem aja biasa, namanya keluarga, dan kebetulan ya sayanya juga masih, ya sayanya salah, saya hilaf kemarin. Dan semua sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Ya kita sekarang udah mulai baik-baik aja, udah mulai bisa menangani semuanya ya. Kalau misalkan nikah itu saya 2 tahun yang lalu, betul, saya nikah 2 tahun yang lalu dan anaknya sudah udah menjalani sekarang umur mau 2 tahun, Juli tanggal 5. Itu Keisha lahir 5 Juli. Ya nggak gitu juga, ada juga yang saya transfer atau kayak gimana. Cuman ya udah namanya juga berantem ya, maksudnya masih emosi juga istri sayanya. Ya pokoknya intinya sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Saya antara yang lalu-lalu ya, namanya juga manusia gitu kan, pasti ada hilafnya. Ya sekarang sih saya mau memperbaiki semuanya. Dan kemarin kita juga sudah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak keluarga juga, dan kebetulan dari pihak istri Renaga kan mencoba untuk memakai lawyer juga, dan kita sudah bertemu juga untuk ngobrol-ngobrol, dan semua problem yang hari ini terjadi itu kita sudah bicarakan secara keluargaan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus gitu kan. Nah itu terkait tadi ada cuitan atau nafkah, tidak memberi nafkah, sebenarnya kan nggak begitu juga gitu kan. Artinya kalau dalam bahasa tweet itu tidak memberikan nafkah, tapi ada terucap nominal di situ kan. Nah, kalau udah nominal angka terucap itu kan artinya kan nafkah itu kan diberikan. Sekarang pantas atau tidaknya kan itu aja sebenarnya problemnya. Nah biasa sih kalau saya nggak menyampurin gitu, saya dan manajemen atau dan keluarga dari pihak Renaga gitu, artinya ini problemnya dia harus menyelesaikan sendiri gitu kan. Kalau kami sih no comment, kalau dari kami no comment ya, karena ini haknya Renaga untuk memberikan kompens dan kami hargai itu ya. Kami menyikapi itu dengan bijak sebagai seorang anak muda juga, tetapi memang dari klien kami terutama Della itu ada sedikit luapan emosi ya, karena memang klien kami ini yang menjalani kehidupan bersama dan Renaga selama ini gitu loh. Jadi kami juga harus memahami kondisi batiniah dari klien kami Della ini ketika pernyataan Renaga itu kurang lebih apa yang kita saksikan bersama gitu. Jadi ada luapan emosi yang tidak bisa diterima juga gitu oleh Della, cuma kami sudah menyampaikan dengan baik bersama orang tua agar ini bisa disikapi dengan bijak lah seperti itu. Di hadapan media, Renaga khilaf dan meminta maaf atas perbuatannya itu. Tentu saja hal itu terjadi lantaran dirinya dan sang istri sempat terlibat pertengkaran. Dan kini, masalah sudah kembali cair setelah pesinetron muda itu berkomunikasi langsung dengan sang istri dan keluarga. Lantas bagaimana dengan wanita idaman lain yang sempat santer dikabarkan dekat dengan Renaga? Benarkah musabab pertengkaran itu terjadi lantaran adanya orang ketiga dalam rumah tangganya? Meski sebelumnya Acha Husna, wanita yang disebut-sebut sebagai orang ketiga, membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. Hubungan atau orang ketiga itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada, karena saya nggak ada menjalin hubungan sama siapa-siapa. Bukan soal nafkah sih sebenarnya. Karena ada yang ya kesalahpahaman, namanya keluarga kecil dan baru-baru juga saya masih belum ngerti tentang gimana caranya menyelesaikan masalah keluarga kecil saya. Ya itu sebenarnya awalnya karena ya
berantem biasa aja sih suami istri, cuman salah paham. Jadi akhirnya ya gitu, masih ada ego. Cuman sekarang saya mau memperbaiki aja sih. Semuanya Tapi- pelan-pelan saya perbaiki. Ada satu hal yang menarik dari case yang terjadi hari ini ya. Saya pun sebagai manajer dan owner-nya merinding gitu. Merinding itu artinya begini. Saya nggak nyangka seorang anak muda Renaga umur 23 tahun bisa cepat dia berintrospeksi diri gitu kan. Ini pun kita sudah sampaikan kepada pihak keluarga, mama, papanya yang waktu itu sudah datang ke rumahnya tapi nggak ketemu, tapi kita sampaikan lewat lawyernya. Maksudnya ya kita sebatas ya dekat, ya kenal, baik gitu. Ya baik, ya sama saya ya baik, care segala macam. Saya sama Renaga itu ya teman, ya kayak kita ya kawan-kawan biasa lah ya. Tapi untuk selanjutnya gimana ya saya nggak mengambil kutip bahwa saya ada gimana gitu. Tapi ya sejauh ini ya saya tahu dia anaknya baik, kerja keras, terus juga ya yang saya tahu juga selama sama saya juga temenannya tuh ya baik juga. Dampaknya ya netizen ya pastinya juga nyerang ke Instagram Acha, terus juga kayak ngomong, oh mereka ngiranya tuh Acha udah tahu masalah ini, oh ini ceweknya yang tahu masalah, udah tahu dia punya anak gitu. Ya, biasalah, pokoknya kalau bangun tuh ngeliat udah banyak banget diserang sama netizen. Pesinetron yang pernah menjadi lawan main dalam satu sinetron itu juga mengaku terkejut ketika keluarga istri Renaga menuding jika dirinya adalah pelakor. Tak hanya disebut pelakor, Acha juga mendapat teror yang diduga dibuat oleh keluarga istri Renaga. Gak ada sih, tapi adiknya sih. Gak usah mau sama Renaga gitu-gitu doang. Jangan mau sama Renaga. Aku bales, kita cuma teman doang, gitu. Tapi adiknya juga nggak ngejudge gimana sih. Itu pada banyak yang komen juga gitu. Ngapain sama si Renaga gini-gini. Sebagai penyanyi, tapi Acha nggak mau diiringi opini bahwasannya mungkin Acha dibilang sebagai pelakor atau dibilang sebagai perebut orang dan sebagainya, karena Renaga sendiri juga sekarang beritanya lagi sedang udah punya istri atau anak, karena sebenarnya Acha belum tahu masalah itu dan baru tahu baru-baru ini kalau ini ada anak gitu. Dan untuk masalah ini mungkin akan ketemu dengan Renaga, dan dari dalam hati juga sebenarnya kalau bisa nih pengen ketemu sama ibu dari si bayinya buat ngobrol gitu. Mungkin kalau cewek kan lebih ngerti, jadi saya juga pengen ngobrol gitu. Mungkin bakalan saya temuin untuk ngobrol. Wajar jika kaum hawa meleleh dengan ketampanan sosok Renaga. Ditambah ia juga tak pernah mempublish jika dirinya telah memiliki istri dan anak. Lantas benarkah alasan Renaga tak mau menunjukkan istri dan anak lantaran ia khawatir karirnya di industri hiburan yang tengah moncer bakal redup? Ini sorry, itu masih masuk privasi, jadi gak apa-apa dong kalau misalkan nggak dikasih tahu juga. Sebenarnya bukan nggak mau mengaku juga, karena saya nggak mau melibatkan keluarga kecil saya ke entertain sebenarnya awalnya. Bukan tidak mau mengakui juga kalau misalkan itu saya nggak punya istri, saya ini ya ada kok emang sah negara juga saya nikah. Dan anaknya ya sebenarnya kemarin-kemarin permasalahan kesalahpahaman aja, namanya keluarga baru, dan saya juga masih belajar juga untuk berkeluarga. Memang permintaan khusus dari Renaga kepada kami itu disampaikan langsung, baik melalui WA ataupun pertemuan langsung kemarin yang pertama, agar Renaga bisa segera dipertemukan dengan Kesha. Dan kami jawab, ya, kami tahu kebatinan satu sama lain, yang intinya kami akan upayakan itu. Dan itulah yang kenapa kami dahulukan upaya kekeluargaan, agar kebatinan ini bisa sampai satu sama lain. Ini bukan perkara kita musuh atau kita ini kawan, bukan. Ini bicaranya adalah ini sebuah keluarga diisi oleh ibu dan bapak dan anak, tetapi harus berselisih. Ini mereka mencintai, mereka menyayangi dulunya gitu loh. Yang akhirnya harus satu sama lain dipisahkan. Dan kami nggak mau menjadi jembatan pemisah. Kami ingin menjadi jembatan
pemersatunya mereka. Kalau memang perkawinannya tidak bisa tercapai, ya itu sudah gitu loh. Kami sudah upaya, tapi tidak memutuskan tanggung jawab selaku orang tua kepada anaknya gitu loh. Nah ini yang kami jembatani sebaik mungkin. Lantas benarkah pihak istri Renaga tak terima dan bakal menggugat terkait penelantaran anak meski Renaga secara terang-terangan telah meminta maaf di hadapan publik atas kekilafannya? Upaya secara kekeluargaan ini ya, upaya kesepakatan bersama ini tentunya kami akan maksimalkan ya. Kami akan tempuh dengan semaksimal mungkin gitu kan. Bila memang ada yang kurang dari kesepakatan kita bersama, ini kan bisa dinegosiasikan, saya lagi bisa dirumuskan bersama lagi ya. Makanya saya tidak bilang ini rigid, kita fleksibel saja ya, ada ruang untuk kita diskusi bareng agar ketemu titik sepakatnya tadi. Kami nggak bicara nilai lagi mas gitu loh, kami bicara kesepakatan, memang kemampuan kedua pihak bisa kita bersama-sama. Tapi misalkan andaikan di kemudian hari tidak terjadi kesepakatan, sedangkan upaya itu sudah kami maksimalkan, ya tentunya sesuai fungsi kami, tugas kami akan proses hukum. Apakah itu pidana atau apa, gugatan perdata, itu pasti kami akan lakukan gitu loh. Tentunya salah satunya adalah penelantaran anak ya, itu sudah kami uji, kami sudah siapkan bukti-bukti yang dari klien kami ya, keterangan-keterangan dari klien kami itu sudah sejalan ya, paralel kami tim sudah kami siapkan untuk menyiapkan semua bukti-bukti tadi mengenai apa pasal-pasal unsur-unsur pidana yang memang bisa kita siapkan ya untuk kita buka laporan di Polresta Kota Bogor. Di tempat terpisah, nama Dewa Eka Prayoga kini tengah ramai diperbincangkan di jagat maya tanah air. Bukan soal motivasi bisnisnya, melainkan soal pria yang karib disapa Dewa Selling itu diam-diam menikah lagi. Warganet menuding jika Dewa telah berpoligami dengan cara nikah siri. Karena masalah itulah, Wiwin Supia akhirnya memutuskan untuk bercerai dari Dewa. Dalam postingannya, Wiwin menulis jika dirinya sudah resmi bercerai dan memilih hidup masing-masing, serta berkomitmen mengasuh anak-anak bersama. Dugaan adanya poligami itulah yang menjadi musabab rumah tangga Wiwin dan Dewa itu hancur. Sebelum itu, sosok Dewa dikenal di dunia motivator. Selebgram sekaligus motivator yang sempat viral karena cerita hidup yang dramatis itu lantaran bisa bangkit dari lilitan hutang hingga 7,7 miliar rupiah, namun Wiwin tetap setia mendampingi. Tentu saja kekuatan rumah tangga mereka itulah yang menjadi teladan dan menginspirasi banyak orang. Kalau masalah nanggapin poligaminya, aduh kalau misalkan untuk soal poligami saya nggak bisa komen banyak-banyak ya, karena itu kan urusan kesiapan masing-masing pasangan gitu. Tapi kalau misalkan untuk kasusnya gitu, kalau gue sih prihatin ya, prihatin banget gitu sama sesama perempuan lah. Ibaratnya istrinya tuh udah bener-bener apa ya, baik lah, mau mengabdi, ngasih support, nggak ninggalin waktu suaminya tuh bener-bener dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan jatuh, dia tetap nemenin, mendampingi gitu, sampai mungkin masalah itu selesai. Ya pasti udah selesai masalahnya, buktinya kan kawin lagi, berarti kan mampu dong, itu harusnya. Selain itu, Melly Guslow yang berhasil menurunkan berat badan justru mendapat cibiran dari warganet. Warganet menyebut jika tubuh Melly terlalu kurus dan bahkan ada yang berpendapat jika Melly lebih cocok dengan tubuhnya yang dulu. Namun hal itu justru ditanggapi santai oleh Melly. Apalagi bukan tanpa alasan ia memilih jalan diet dengan cara melakukan operasi pemotongan lambung. Apalagi ia memiliki riwayat sakit diabetes. Jadi waktu ini udah setahun, jadi bulan Juni tahun 2022 itu saya melakukan operasi namanya bariatrik. Bariatrik itu apa sih? Bariatrik itu operasi pemotongan lambung sebanyak 80%. Jadi lambungnya dipotong 80%.
Pro dan kontra ada pasti, tapi saya nggak mempedulikan itu karena badan-badan saya, yang sakit saya, yang sehat saya, yang mengalami kesulitan kalau saya gemuk saya juga ngajak-ngajak orang untuk sulit, jadi saya nggak pikirkan pro dan kontra, yang penting saya sehat. Karena waktu itu berat badan saya pernah 110, silakan di browsing aja. 87 itu saya udah diagnosa diabetes akut. Nah setelah itu terus ada masukan dari sahabat saya, Dr. Tompi, untuk saya dilakukan operasi bariatrik supaya berat badannya juga menjadi ideal kembali dan gula darahnya normal kembali. Alhamdulillah sampai detik ini udah 1 tahun, berarti saya udah turun 35 kilo. Terus gula darah saya juga normal, yang tadinya 250, sekarang 99, 100. Kisaran segitulah angkanya. Yang jelas, Meli kini bahagia melihat tubuhnya yang kurus sesuai harapannya. Apalagi ia bisa menurunkan berat badan 35 kg. Tentu saja, pola makan tetap harus dijaga. Makannya gimana gitu kan, lambungnya udah tinggal 20%. Alhamdulillah sekarang saya nggak diet lagi, saya boleh makan apapun, mau yang ada gulanya banyak, mau yang pedas, mau yang asem, mau yang apa, bebas. Tapi cepet kenyang, jadi kalau misalnya dulu 2 piring, sekarang 2 sendok cukup. Kenapa 2 sendok cukup? Ya karena penampungannya kecil, lambungnya tuh kecil, jadi cepet kenyang, tapi cepet lapar. Jadi... Di tempat terpisah, ada yang berubah dari tampilan Denada Tambunan, terutama pada bagian wajah. Ibu satu orang anak itu ternyata telah melakukan operasi plastik di bagian dagu dan bagian bawah leher. Tentu saja perubahan itu dilakukan untuk menunjang karirnya di industri hiburan tanah air. Dan salah satu mungkin yang agak besar yang aku lakukan baru sebulan lalu adalah aku baru selesai operasi plastik. Ya, aku habis melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Ini baru 1 bulan plus 1 bulan dari hari surgery aku. Jadi aku melakukan satu prosedur yang namanya lower facelift. Jadi facelift tapi yang model sekarang lah. Jadi model sekarang itu kalau facelift dulu yang kita tahu satu muka, kalau sekarang memang untuk kebutuhan aku karena belum terlalu banyak butuhnya, jadi cuma bagian bawah aja, bagian bawah muka. Kenapa ini aku lakukan? Karena memang itu sebagai salah satu ikhtiar. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui atau tidak, iya itu adalah bagian dari pekerjaan. Memang pro kontra pasti, tapi aku percaya dengan niatku gitu, dan niatku memang adalah ini aku lakukan sebagai salah satu ikhtiarku untuk tetap bisa ya bisa dibilang bisa bertahan, tetap bisa mudah-mudahan menjadi bisa mempermudah juga pekerjaanku, satu dari sekian banyak ikhtiar. Selain mempercantik diri agar tetap terlihat fresh di layar kaca, benarkah operasi dilakukan juga untuk menarik daya pihak terhadap lawan jenis? Benarkah Denada sudah membuka hatinya untuk pria lain? Benarkah Denada sudah tak lagi merasa trauma dengan pernikahan?